kebakaran guys, meledak tuh. Astagfirullahaladzim. Jalan mana? Jalan arah ke Waduk sini nih. Kebaran api menghanguskan rumah 2 lantai di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa malam. Ya, siapa nama kamu? Bernyaman, Pak. Isak tangis keluarga mewarnai penangkapan pelaku pembobol 6 mesin ATM. Jumlah korban penipuan penjualan tiket konser grup band asal Inggris Coldplay terus bertambah hingga 60 orang dan total kerugian mencapai 183 juta rupiah. Pria bertopi dan berambut pirang ini menangis histeris saat polisi menggelar konferensi pers kasus narkoba yang menjeratnya. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asra di sini Cila Bularaf. Kali menjumpai Anda di Fokus Pagi hari Rabu 24 Mei 2023. Ya, tentunya dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita mulai informasi pertama dari peristiwa kebakaran pemirsa. Kobaran api menghanguskan rumah 2 lantai di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara Selasa malam. 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. Meledak tuh. Astagfirullahaladzim. Jalan mana? Jalan arah ke Waduk sini nih. Langit di sekitar Jalan Pluit Raya Penjaringan, Jakarta Utara nampak memerah saat amukan si jago merah melalap rumah 2 lantai Selasa malam. Besarnya kobaran api membuat petugas pemadam kebakaran menerjunkan 8 unit mobil damkar untuk melokalisir api agar tak merembet ke bangunan sekitarnya. Menurut warga, api tiba-tiba membesar dan sempat terdengar beberapa kali suara ledakan dari dalam rumah yang telah lama kosong itu. Selain rumah, sebuah mobil sedan yang ada di garasi juga ikut terbakar. Ya, kedengaran meledak-meledakan. Ada suara ledakan-ledakan gitu. Berapa kali kira-kira tuh, Pak? Oh, terus nonstop. Tak ada korban dalam kebakaran ini, karena rumah tersebutlah lama tak ditempati pemiliknya. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Sebuah minibus di Lumajang, Jawa Timur terbakar hingga mengakibatkan 1 orang terluka. Peristiwa itu terduga terjadi saat api tiba-tiba muncul dan menyambar seluruh bagian mobil saat pemilik minibus memindahkan BBM dari mobil ke sebuah jerigen. Kebakaran mobil di lapangan Gedung Jajang. Api melahap seluruh bagian mobil milik seorang warga desa Ranupakis, Kecamatan Kelakah, Lumajang, Jawa Timur. Kejadian naas ini bermula saat pemilik mobil melakukan pengisian BBM di sebuah SPBU. Lalu kemudian korban memindahkan BBM dari mobil ke jerigen. Saat itulah api tiba-tiba muncul dan membakar mobil. 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang baru bisa dipadamkan setelah 30 menit. Pemindahan BBM Pertalite kemudian dipindah ke jerigen, informasinya demikian. Emang ini memang sering dilakukan oleh pemilik mobil dengan? Kalau masalah sering dilakukannya masih dalam penyelidikan. Polisi yang datang ke lokasi segera memeriksa saksi di lokasi kejadian dan mengamankan barang bukti berupa jerigen BBM. Akibat kejadian ini pemilik mobil mengalami luka bakar cukup serius dan menjalani perawatan intensif di Puskesmas Gedung Jajang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Sekelompok pengendara sepeda motor berkonvoi sembari membawa senjata tajam di Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi kini tengah melakukan penyelidikan untuk memburu gerombolan pengendara motor tersebut. Sejumlah pemuda yang berada di sebuah rental video game ini seketika panik dan berusaha menyelamatkan diri saat melihat sekelompok pengendara sepeda motor yang melakukan konvoi sambil membawa senjata tajam di Jalan Kampung Gudang, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Mereka pun segera menutup rolling door agar tak menjadi sasaran kelompok tersebut. Diduga kelompok bermotor ini tengah mencari lawan karena mereka sempat berputar-putar di jalan sebelum akhirnya pergi dari lokasi. Berbekal rekaman kamera pengawas, Polsek Tiga Raksa masih melakukan penyelidikan dan memburu kelompok bermotor tersebut. Polisi juga akan meningkatkan kegiatan patroli di jam rawan.
Antisipasi perintah Bapak Kapolsek Tiga Rasa menaruh atau memplotting anggota di setiap perempatan Katomas dan perempatan Pinang. Demikian. Bapak Kapolsek juga dari jam 00 sampai 04.30 dilakukan patroli. Usai kemenangan azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain di antaranya. Sejumlah pedagang terlibat adu mulut dengan petugas yang melakukan pembongkaran puluhan lapak pedagang di sepanjang jalan Pasar Kota Rembang. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa diduga hendak melakukan tawuran 5 pelajar SMP yang sedang berkumpul di tempat pemakaman umum Malaka, Pondokopi, Jakarta Timur diamankan petugas. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan senjata tajam dari salah satu tas pelajar. Lima pelajar sekolah menengah pertama ini diamankan tim patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Timur saat diduga hendak menyerang pelajar sekolah lain di sekitar pemakaman umum Malaka, Pondokopi, Jakarta Timur, Selasa sore. Petugas berhasil menggagalkan rencana tersebut setelah curiga dengan rombongan pelajar yang berboncengan sepeda motor. Saat dilakukan pemeriksaan, sebuah senjata tajam ditemukan tim patroli dari tas sekolah salah satu pelajar. Kami sudah melakukan pemetaan di mana titik-titik yang dimungkinkan akan terjadinya aksi tawuran dari beberapa pelajar. Dan benar sekali saat kita menyisir di TPU Rawawadas, Pondokopi, kami mendapati beberapa pelajar dengan berboncengan 3 serta membawa tas yang berisikan 1 bilah celurit. Untuk memberi efek jera ke para pelajar nakal ini, tim patroli membawa seluruh pelajar tersebut beserta senjata tajam ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Para pelajar ini nantinya akan dikembalikan ke orang tua dan guru setelah mendapat pembinaan dari kepolisian. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Mayoritas pemilik ruko yang menyerobot badan jalan di Penjaringan Jakarta Utara belum membongkar bangunannya. Hingga Selasa siang dari 42 ruko yang melanggar, baru 5 ruko yang membongkar bangunannya. Dari batas waktu terakhir hingga hari Selasa untuk membongkar secara mandiri, baru ada 5 pemilik ruko yang membongkar sendiri bangunannya yang bersengketa melanggar perda di Peluit Karangniaga, Penjaringan, Jakarta Utara. Para pemilik ruko mengaku pembongkaran dinilai mengganggu pendapatan mereka. Kalau nggak pemerintah kasih kebijakan, cari solusi. Jangan hanya karena ini aja satu orang, hancur semua masa depan dia orang. Sebelumnya pemerintah telah memberikan waktu 4 hari bagi pemilik ruko untuk membongkar sendiri bangunannya yang melanggar aturan. Sementara pemerintah wilayah Jakarta Utara akan mengerahkan Satpol PP untuk pembongkaran paksa pada hari Rabu. Ya belum, nanti dicek. Pak, hari ini kan terakhir batas waktu pembongkaran sendiri ruko, Pak. Besok langkah seperti apa, Pak, yang akan dilakukan Pemprov, Pak? Kan ada beberapa ruko yang sudah dibongkar. Iya. Berarti besok langsung ada pembongkaran dari Pemprov atau gimana, Pak? Besok ya, Pak, ya? Siap. Kasus ruko serobot bahu jalan dan saluran air di Peluit Penjaringan sebelumnya viral setelah Ketua RT Kelurahan Peluit terlibat adu mulut dengan salah satu pemilik ruko yang diduga mencaplok saluran air dan bahu jalan untuk dijadikan perluasan ruko sejak tahun 2019. Atas temuan itu, para pemilik ruko dianggap telah melanggar peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Tim Liputan melaporkan. Adu mulut mewarnai pembongkaran lapak pedagang kaki lima di Rembang, Jawa Tengah pada Selasa sore. Sebelumnya Satpol PP sudah memberikan surat teguran, namun tidak diindahkan. Sejumlah pedagang terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP yang dibantu TNI Polri saat melakukan pembongkaran puluhan lapak pedagang yang berada di sepanjang jalan Pasar Kota Rembang, Jawa Tengah. Mereka tak terima dan merasa pembongkaran ini cacat hukum. Sangat kecewa, Mas. Alasannya kenapa nih, Mas? Alasannya tidak diberi solusinya kurang tepat. Soalnya kita sudah upaya hukum kok masih dibongkar. Belum dibalesin surat dari pihak kuasa saya. Padahal, Satpol PP telah melakukan 3 kali surat teguran. Karena tak diindahkan, Satpol PP langsung melakukan bongkar paksa. Informasi yang terkait tidak ada instruksi sama sekali, sehingga kita
kita tertibkan. Cuma kita ke depan medis, artinya anggota-anggota juga kita larang untuk naruh ke. Meski melakukan bongkar paksa, namun petugas menghindari keributan. Bahkan, petugas ikut membantu pedagang memindahkan barang dagangan mereka. Arif Nur melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah. Pemirsa, petugas Satpol PP Kota Padang membongkar paksa lapak pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar. Bangunan lapak itu melanggar aturan karena berdiri di atas fasilitas umum yang bukan untuk berdagang. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar di 3 ruas jalan di Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa siang. Sejumlah lapak dibongkar oleh petugas Satpol PP dan beberapa lapak lainnya hanya diberikan surat peringatan. Bila dalam tempo 3 hari tidak dibongkar oleh pemiliknya, lapak itu akan dibongkar paksa petugas. Penertiban itu dilakukan petugas lantaran para pedagang itu memakai fasilitas umum yang bukan untuk tempat berniaga. Penertiban PKL ada di 3 tempat. Yang pertama di Diponegoro, yang kedua di Cekro-Aminoto, terus yang ketiga di Adinegoro di Lububaya. Yang kita tindak berapa ini, Pak? Yang kita tindak 3 PKL yang memakai pasum atau di trotoar. Satpol PP Kota Padang akan secara rutin melakukan penertiban agar penggunaan fasilitas umum di kawasan tersebut sesuai peruntukannya. Laode Juardio Anse melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Seorang pria tewas tertabrak kereta komuter lain di perlintasan kereta kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Korban tewas setelah tertabrak oleh 2 rangkaian kereta yang berbeda. Warga berbondong-bondong mendatangi perlintasan kereta di Jalan Tentara Pelajar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk melihat jasad seorang pria yang tertabrak KRL komuter lain Selasa siang. Dari identitas yang ditemukan, korban ber-KTP asal Medan yang bermukim di rumah kontrakan tak jauh dari lokasi kejadian. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi korban. Diduga, pria berumur 43 tahun itu tertabrak kereta komuter lain yang datang dari arah Kebayoran Lama menuju stasiun Palmerah saat sedang melintasi rel. Sempat diteriakin Pak tadi Pak warga bagaimana? Orang nggak tahu, malah yang tahu saya tahu masinis. Yang kedua katanya malah. Itu udah 2 kali ketabrak itu. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan untuk divisum. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, polisi merazia aktivitas bermain layangan di area berbahaya dekat jalur kereta cepat Jakarta-Bandung di Cimahi, Jawa Barat. Layang-layang dianggap dapat mengganggu aktivitas kereta cepat dan membahayakan bagi lainnya karena adanya listrik tegangan tinggi. Petugas Polres Cimahi menyisir beberapa perkampungan di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat Selasa sore. Kedatangan mereka untuk menghentikan aktivitas bermain layang-layang warga di area dekat rel kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Padahal sudah ada spanduk larangan bermain layangan, namun masih banyak masyarakat yang tak menghiraukan larangan tersebut. Larangan bermain layangan bukan tanpa alasan. Pasalnya dikhawatirkan layangan yang nyangkut di kabel listrik dapat mengganggu perjalanan kereta cepat. Sementara aliran listrik tegangan tinggi dapat membahayakan siapa saja. Yang masih bisa dimasuki warga, ini kita coating personil. Kita coating personil khususnya pada saat kereta akan lewat. Termasuk di sekitar terowongan juga itu kita antisipasi. Karena mengantisipasi terkait larangan layang-layang karena ternyata imbasnya itu bisa jatuh ke jalur cepat. Termasuk distributor atau pengrajin nanti akan kita himbau mencari solusi terbaik bagaimana untuk distribusinya itu tidak di wilayah yang memang terdapat kereta cepat. Area kereta cepat Jakarta-Bandung dialiri listrik sekitar 27,5 kV bertegangan tinggi. Area KCJB telah diberi kawat dan tembok pembatas agar masyarakat tak bisa melintas. Sejumlah titik rawan di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang dilewati kereta cepat juga telah dijaga ketat kepolisian. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Polres Tegal akhirnya menangguhkan penahanan terhadap sopir dan kernet bus yang mengalami kecelakaan di objek wisata Guci Tegal, Jawa Tengah. Sebelumnya polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka karena dituduh lalai sehingga bus meluncur terjun ke sungai dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Raut sukacita dan bahagia terpancar dari wajah Romyani 56 tahun dan Andre Yulianto 44 tahun, sopir dan kernet bus wisata, menyusul dikabulkannya penangguhan penahanan oleh polisi.
Romyani dan Andre sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka karena dituduh lalai sehingga bus meluncur terjun ke Sungai Au di objek wisata Guci dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa pada 7 Mei lalu. Keduanya keluar dari ruangan unit reskrim dijemput keluarga dan perwakilan perusahaan serta tim pengacara Hotman Paris Hutapea. Romyani dan Andre mengaku sangat senang atas dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan sehingga dirinya bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Alhamdulillah saya berterima kasih untuk semua dan terutama untuk Pak Hotman Paris, Pak Soleh, tim 911 telah mengabulkan, membantu saya untuk mengeluarkan dari ini. Penangguhan penahanan tersangka diberikan berdasarkan surat permohonan dari keluarga tersangka dengan pertimbangan yang bersangkutan kooperatif dan tidak berbelit-belit selama proses penyidikan. Yang bersangkutan berjanji akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan dan siap hadir manakala dibutuhkan kehadirannya serta tidak akan menghilangkan barang bukti. Berikutnya adalah keluarga menjamin bahwa yang bersangkutan akan patuh dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Insiden kecelakaan tunggal bus wisata di Sungai Au, objek wisata Guci, terjadi saat bus sedang terparkir, meluncur sendiri tanpa sopir pada hari Minggu 7 Mei lalu. Saat kejadian di dalam bus ada 37 orang warga Tangerang Selatan, Banten, rombongan pengajian wisata religi, dan 2 diantaranya meninggal dunia. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pihak kepolisian dan tim forensik RSU Dr. Slamet Garut melakukan pembongkaran makam seorang pemuda yang ditemukan tewas di Sungai Cikamiri, Kecamatan Samarang. Pembongkaran makam dilakukan karena ada kecurigaan terkait kematian korban. Awas kepala anak. Kurang tinggi. Itu yang belakang dibantu, atas mah. Petugas dibantu warga mengevakuasi jasad pemuda yang ditemukan tewas di Sungai Cikamiri, Kecamatan Samarang, Garut pada Jumat lalu. Korban yang diketahui bernama Yogi ditemukan tewas mengambang tanpa mengenakan pakaian. Sebelumnya, pria berusia 23 tahun ini dinyatakan hilang oleh pihak keluarga hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia di sungai. Polisi dan tim forensik dari RSUD Dr. Slamet Garut Selasa siang melakukan proses ekshumasi atau pembongkaran makam setelah mendapat laporan keluarga terkait keberadaan luka yang tak wajar pada tubuh korban pada saat akan dimakamkan. Proses otopsi dan identifikasi pun dilakukan dokter forensik bersama penyidik Jatantras Polres Garut di pemakaman umum di Kampung Sirnasari, Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang. Mayat tersebut ditemukan oleh warga setempat yang dilakukan evakuasi dan dilaporkan ke Polsek Samarang. Oleh Polsek Samarang disarankan kepada keluarga untuk dilakukan otopsi, akan tetapi dari pihak keluarga menolak. Kini, polisi masih melakukan pendalaman sambil menunggu hasil otopsi forensik selesai. Sejumlah saksi pun dimintai keterangan. Kasusnya kini ditangani Satreskrim Polres Garut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Puluhan orang di Magelang, Jawa Tengah terpaksa dilarikan ke puskesmas secara bergiliran untuk mendapatkan penanganan medis. Diduga para warga ini mengalami keracunan setelah menyantap makan saat mengikuti acara lomba siskambling. Sebanyak 53 warga desa Umbul Sari, Magelang, Jawa Tengah dilarikan ke puskesmas dan sejumlah rumah sakit pada Selasa siang. Para warga ini secara bersamaan mengalami pusing, mual, dan muntah hingga harus mendapat penanganan medis. Diduga, para warga ini mengalami keracunan setelah menyantap makanan saat mengikuti acara lomba siskambling yang digelar oleh desa setempat. Dalam acara tersebut, panitia lomba memberikan makanan berbentuk nasi dan makanan ringan lainnya. Kebetulan makannya di rumah kepala desa. Gejala ini terasa makannya kurang lebih jam 11 karena acara itu selesai jam 11. Maka kemudian transit makan kurang lebih jam 11. Masyarakat merasakan itu jam subuh tadi. Mulai buang air besar sampai pagi makan. Sejumlah makanan yang dikonsumsi warga pun kini akan dibawa ke laboratorium untuk pemeriksaan. Setelah kita ambil sampelnya, kita berapa sampel dok yang diambil dok? Ini yang diambil beberapa dari lauknya, kemudian ada dari steaknya, dan sayurnya. Kini, mayoritas warga yang dirujuk ke puskesmas telah diperbolehkan pulang dan hanya menjalani rawat jalan. Sementara itu,
Aparat kepolisian dari Polres Magelang juga masih terus melakukan pemeriksaan lebih dalam terkait makanan yang diduga menjadi penyebab warga alami keracunan. Wahyudiono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, jumlah korban penipuan penjualan tiket konser grup band asal Inggris Coldplay terus bertambah hingga 60 orang dengan total kerugian mencapai 183 juta rupiah. Sepanjang hari Selasa, sejumlah orang datang ke Barreskrim Polri untuk melaporkan kasus penipuan tersebut. Sejumlah korban penipuan penjualan tiket konser grup band Coldplay mendatangi Barreskrim Polri Selasa siang. Kedatangan mereka untuk menyerahkan bukti tambahan sekaligus memberikan keterangan terkait laporan dugaan penipuan penjualan tiket konser yang mereka beli secara daring. Para korban umumnya mengaku membeli tiket konser secara daring melalui media sosial setelah gagal mendapatkan tiket melalui jalur resmi. Aksi penipuan baru disadari setelah uang ditransfer namun penjual tiket tak bisa dihubungi. Saya kan nggak dapat tiket dari resminya. Dari resminya nggak dapat tiket. Nah, terus saya coba just tip di Twitter. Terus saat itu pelaku sangat meyakinkan buat dia menjual tiket. Tapi nyatanya dia itu penipuan. Dalam waktu 2 hari dikabari udah nggak bisa, langsung diblok nomornya. Hingga saat ini jumlah korban penipuan penjualan tiket konser Coldplay yang melapor ke Barreskrim Polri bertambah menjadi 60 orang dari sebelumnya hanya 14 orang. Jumlah kerugian pun bertambah dari semula 32 juta rupiah kini menjadi 183 juta rupiah. Sebelumnya aparat Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap pasangan suami istri terkait penipuan penjualan tiket konser Coldplay di kawasan Bantul, Yogyakarta. Untuk meyakinkan, tersangka yang sudah memiliki tiket asli konser menawarkan para korbannya dengan metode just tip atau jasa titip tiket. Dalam sebulan terakhir, tersangka meraup untung lebih dari 250 juta rupiah. Grup band asal Inggris Coldplay rencananya akan konser di Jakarta pada Rabu 15 November mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Coldplay yang baru pertama kali manggung di Indonesia ini membuat tiket konsernya banyak diburu para penggemar. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Aksi kejahatan dengan modus operandi menghipnotis korban terjadi di Jakarta. Ya, operator sebuah SPBU di Kalideres, Jakarta Barat dihipnotis lalu uang 10 juta rupiah diambil. Pelaku berpura-pura menukar uang saat menghipnotis korbannya. Mobil putih. Kelihatan putih atau silver ini? Rekaman CCTV di stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat menunjukkan aksi kejahatan yang diduga dilakukan seorang pria mengenakan topi dan masker serta memakai celana panjang hitam sehingga sulit dikenali. Awalnya, pelaku turun dari mobil di luar area SPBU dan langsung menuju tempat pengisian bahan bakar dan berpura-pura akan menukar uang kepada operator SPBU. Namun karena calon korban tidak memegang uang banyak, pria itu pindah ke operator yang lain. Dalam hitungan cepat, operator yang bertugas jadi tak berdaya dengan aksi hipnotis itu dan pelaku dengan leluasa mengambil uang dari tas korban sebanyak 10 juta rupiah. Pertama dia ketemu si operator cewek, modusnya dengan cara menukar uang. Menukar uang itu terus si cewek pas kebenaran lagi nggak megang uang banyak, jadi dia bilang nggak ada. Nah karena satu pompa itu ada 2 orang, si pelaku nyamperin ke si operator yang satunya lagi. Nah ternyata kan dia megang uang yang satu. Nah disitulah dia mulai kena. Modusnya nukar. Diduga pelaku yang sama pernah beraksi di SPBU lain. Dalam rekaman yang didapatkan dari SPBU berbeda, pria itu menggunakan modus operandi yang sama, yakni pura-pura menukar uang, lalu saat menghipnotis korban, pelaku mengambil uangnya. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Terdakwa kasus penganiayaan berat berinisial AG telah mengajukan permohonan dan menyerahkan memori kasasi terkait putusan 3,5 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA. Selasa pagi, kuasa hukum AG menyerahkan memori kasasi atau putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap AG. Memori kasasi diberikan kuasa hukum AG kepada Mahkamah Agung melalui Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, AG divonis Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 3 tahun 6 bulan dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Pada ini kami meminta agar AG dipertimbangkan
diamankan dan juga ditetapkan agar tidak terbukti secara bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam KUHP pasal 355 dan juga pasal 45. Terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga Ferry Irawan divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur. Aktor Ferry Irawan terbukti melakukan KDRT pada istrinya Vena Melinda. Bertempat di Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur Selasa siang, terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga Ferry Irawan mendengarkan vonis yang dibacakan majelis hakim. Suami dari Vena Melinda itu divonis penjara 1 tahun karena terbukti telah melakukan kekerasan sesuai pasal 44 ayat 4 dan dakwaan pasal 45 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Vonis ini jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum 1,5 tahun penjara. Selama ini saya anggap pasangan hidup saya, tapi ternyata ambisi yang begitu besar untuk menempatkan saya di sini atas sesuatu hal yang tidak pernah saya lakukan. Ya apapun itu, ini semua sudah kehendak Allah dan terjadi atas izin Allah. Ferry Irawan juga menyatakan masih berpikir-pikir untuk ajukan banding atas vonis majelis hakim. Ferry Irawan sebelumnya melakukan penganiayaan pada istrinya Vena Melinda di salah satu hotel di kota Kediri, Jawa Timur bulan Januari lalu. Atas penganiayaan itu, Vena Melinda mengalami luka di bagian wajah. Danus Sukendro melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah gedung Kementerian Sosial di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Penggeledahan diduga terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras. Pagar utama gedung Kementerian Sosial yang berlokasi di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat Selasa sore dijaga ketat. Tak ada seorang pun yang tidak berkepentingan diizinkan masuk, termasuk awak media. Hanya para pegawai yang hendak pulang ke rumah yang diperbolehkan lewat. Penjagaan ketat itu diduga karena dalam gedung sedang berlangsung penggeledahan oleh penyidik KPK. Dari informasi yang dihimpun, ruangan yang digeledah adalah ruang kerja Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial atau Kemensos. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahun 2020 hingga 2021. Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan 1 orang sebagai tersangka. Benar, tadi ada tim penyidik KPK yang datang ke Kementerian Sosial Indonesia mulai jam 10 sampai jam 18. Ya, itu terkait dengan pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKK tahun 2020 di Kementerian Sosial yang dilaksanakan oleh PT BGN. Menko Polhukam yang juga pelaksana tugas Menkominfo Mahfud MD memerintahkan Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo untuk mengejar aliran dana 8 triliun rupiah yang menguap agar proyek pembangunan BTS terus berjalan. Sementara Kejaksaan Agung menetapkan seorang tersangka baru dari pihak swasta berinisial WP yang berperan sebagai penghubung. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung dibantu Kejaksaan Tinggi Yogyakarta menangkap WP di area Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ia diduga terlibat dalam skandal korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Stations atau BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oleh penyidik, WP kemudian dibawa ke kantor Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dengan ditetapkannya WP sebagai tersangka, total hingga kini sudah ada 7 tersangka, termasuk diantaranya mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku komisaris PT Slitek Media Sinergi. Sementara itu Mahfud MD, Menko Polhukam sekaligus pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika usai melantik sejumlah pejabat eselon 1 di Kementerian Kominfo, memerintahkan Irjen Kementerian Kominfo untuk mengusut dan menelusuri aliran dana proyek BTS yang menguap senilai 8 triliun rupiah. Penelusuran bisa dimulai dari nama-nama yang telah diungkap BPK. Angka itu menurut Mahfud MD dinilai cukup untuk menyelesaikan proyek BTS. Yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu uang ini supaya dikejar, dan saya kira
sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH, Subhan Khalid, meminta agar jemaah haji Indonesia tidak membawa jimat ke Arab Saudi karena bisa berakibat fatal, bahkan bisa dijerat hukuman mati. Ya, sementara itu 385 calon jemaah haji berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten Selasa malam dan Rabu dini hari jemaah langsung diterbangkan ke Arab Saudi. 3 kloter calon jemaah haji tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Saat tiba, 385 calon jemaah haji dan 8 petugas mendapat penyuluhan dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH. Setelah penyuluhan, calon jemaah haji melewati proses pemeriksaan dan verifikasi keimigrasian serta kesehatan. Lihat nanti itu ada anamnesis, ditanya. Nanti ada data Siskoha dibaca oleh timku, kemudian dari situ di anamnesis ada sakit apa tidak, kemudian diukur suhu tubuhnya sudah di sana. Kemudian diukur tensinya, kemudian diukur saturasi oksigen. PPIH memastikan seluruh proses verifikasi calon jemaah haji selesai 4 jam sebelum berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Karena yang namanya pelaksanaan ibadah haji itu butuh manajemen waktu. Artinya kalau misalnya kita terlambat sedikit, itu akan menyebabkan delay nanti di Jeddah. Dan negara-negara lain otomatis akan terdampak. Tak hanya itu, calon jemaah haji juga mendapat living cost atau uang saku sebesar Rp3.030.000. 385 calon jemaah haji dan 8 petugas PPIH pertama embarkasi Jakarta akhirnya diberangkatkan dari Asrama Haji Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa malam. Petugas memastikan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, untuk musim haji tahun ini petugas telah menyiapkan tim khusus untuk calon jemaah haji lanjut usia. Kloter pertama asal DKI Jakarta ini akan diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Arab Saudi pada Rabu dini hari. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH, Subhan Khalid di Madinah meminta agar jemaah haji Indonesia tidak membawa jimat ke Arab Saudi. Selain berakibat fatal, jemaah bisa terancam hukuman mati lantaran jimat termasuk dalam kriteria barang-barang sihir. Jimat ini masuk ke dalam kriteria barang-barang sihir. Itu di dalam pasal hukum di Arab Saudi itu cukup berat ya. Karena hukuman maksimalnya itu sampai hukuman mati. Imbauan untuk tidak membawa jimat menyusul pada pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya. Banyak jemaah haji Indonesia menjalani proses hukum kasus sihir akibat mereka membawa jimat. Bahkan jemaah berpotensi tidak bisa menunaikan ibadah haji karena proses hukum kasus sihir cukup lama hingga memakan waktu berbulan-bulan. Tim Liputan melaporkan dari Madinah, Arab Saudi dan Jakarta. Pemirsa, gudang tebu dan rumah pembuatan gula merah di Kudus, Jawa Tengah terbakar. Pemadaman sulit dilakukan sehingga 5 ton gula merah ludes terbakar. Tim pemadam kebakaran dari BPBD dan Satpol PP Kudus berjibaku memadamkan api yang membakar gudang tebu dan rumah pembuatan gula merah di Desa Kuuan, Kecamatan Dawe. Sulitnya sumber air dan banyaknya material limbah sisa penggilingan tebu serta karet produksi membuat api cepat menjalar dan sulit dipadamkan. 4 mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Api diduga berasal dari abu sisa pembakaran produksi gula yang terbawa angin hingga mengenai ampas sisa penggilingan gula dan terbakar. Pagi buang debu dari gorong-gorong cangkem pawon, dibuang jarak 20 meter ada. Terus kelihatannya di bawah angin kabur, kena ampas, kena sampah, langsung kobong. Si jago merah baru bisa dijinakkan setelah 2 jam upaya pemadaman. Sedikitnya 25 tumbuh gula merah siap jual seberat 5 ton hangus dilalap si jago merah. Kendala pemadaman yang pertama adalah ampas tebu itu yang pertama kering. Ketika dia terbakar, maka bara api yang ada di dalam itu sulit untuk dipadamkan. Jadi tidak bisa langsung tembus. Dia terhalang oleh tumpukan ampas tebu itu sendiri. Ketika disemprot, hanya yang bagian luarnya aja yang basah, tapi di dalam itu masih tetap terbakar. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 150 juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah.
Ratusan monyet ekor panjang menyerbu pertanian dan permukiman warga di Desa Sukamekar, Sukabumi, Jawa Barat. Tanaman para petani di lahan pertanian pun ludes dimakan gerombolan hewan primata tersebut. Dalam sepekan terakhir, gerombolan monyet ekor panjang meresahkan warga di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat. Pasalnya hewan primata ini kerap merusak dan memakan tanaman hasil pertanian warga seperti jagung, umbi-umbian, pepaya, hingga berbagai jenis buah-buahan yang belum waktunya dipanen. Warga semakin khawatir karena monyet-monyet ekor panjang ini mulai bergerak dan menyerang wilayah desa sekitar. Semakin meluas, yaitu kalau dulu itu hanya di satu RW di Pamoyanan Kaler, kalau sekarang itu sampai melebar ke 4 RW-an, yaitu di wilayah RW Pamoyanan Kidul, kemudian Tangkil, dan Cijeruk. Nah gitu, yang menjadi masalahnya sekarang masyarakat sangat dirugikan dengan kondisi monyetnya itu merusak atau mengambil atau memakan hasil-hasil pertanian tersebut. Kejadian ini pun telah dilaporkan Kepala Desa ke BKSDA Provinsi. Warga berharap akan ada solusi terbaik untuk menghadapi kawanan monyet ekor panjang yang turun ke permukiman warga tersebut. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Isak tangis keluarga mewarnai penangkapan pelaku pembobol 6 mesin ATM. Informasi itu kami bersama Sheila Baladar sesaat lagi. Siapa nama kamu? Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladar. Akibat panik dan menabrak tiang listrik usai merampas gawai milik pengendara, seorang penjamret menjadi bulan-bulanan warga Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Sementara di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, polisi berjibaku untuk amankan seorang pria yang diduga mencuri sepeda motor dari amukan warga di kawasan Kali Tengah, Merangen. Petugas kepolisian harus berjibaku untuk mengevakuasi seorang pria dari amukan warga di kawasan Kali Tengah, Karangawet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masa terus menyerang dan berupaya menghakimi pria ini hingga babak belur. Pria yang belakangan diketahui bernama Slamet Sugeng Riyadi, 31 tahun, bersama rekannya diduga telah mencuri sepeda motor seorang warga seperti terekam kamera CCTV pada Senin petang. Mengetahui motornya dicuri, korban bersama warga mengejarnya hingga mereka terjatuh. Satu orang berhasil ditangkap warga sementara rekannya berhasil kabur. Yang sepeda motor di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawan, Kabupaten Demak, dan selanjutnya korban mengejar pelaku sampai ke Desa Kali Tengah, Kecamatan Meranggen. Akhirnya pelaku dan motor milik korban diamankan oleh warga. Sementara di Tangerang, Banten, seorang pria langsung menjadi bulan-bulanan warga sebab warga kesal dengan ulah pria yang tak mau mengakui perbuatannya menjamret gawe pesepeda motor. Sementara rekannya berhasil kabur dari kepungan massa. Polisi pun berusaha keras untuk mengamankan lelaki ini dari amukan warga. Ali Mustagfirin dan Taufik Saleh melaporkan dari Demak, Jawa Tengah dan Tangerang, Banten. Isak tangis mewarnai penggerebekan rumah pelaku pengganjal ATM di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Tersangka akhirnya dibekuk tanpa perlawanan setelah aksinya mencuri uang di 6 mesin ATM di lokasi berbeda. Inilah detik-detik menegangkan saat polisi menggerebek rumah pelaku pembobol 6 mesin ATM di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pelaku yang sedang tertidur pulas diringkus polisi tanpa perlawanan. Penangkapan itu pun diwarnai isak tangis dari keluarga pelaku. Tak hanya mengamankan tersangka, polisi turut menyita 1 unit sepeda motor yang digunakan tersangka saat beraksi. Dari pengakuannya, pelaku telah membobol 6 mesin ATM di Bandar Lampung dengan modus mengganjal lubang tempat keluar uang menggunakan besi. Pada saat mesin berbunyi akan mengeluarkan uang, lalu pelaku ini mengganjal ATM tersebut pada lubang untuk mengeluarkan uang. Lalu setelah
ATM mesin lubang ATM itu diganjal, lalu tersangka langsung memaksa untuk mengambil uang yang ada di lubang ATM itu. Penyelidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu seorang teman tersangka yang masih buron. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Petugas unit reskrim Polsek Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat meringkus komplotan pencurian motor yang kerap beraksi di beberapa lokasi. Saat beraksi, pelaku kerap menakuti warga dengan kunci letter T yang menyerupai pistol. Iya kan, dia ngelewat kan? Oh iya. 2 kali. Balik lagi dia. Tuh. Inilah rekaman kamera pengawas di salah satu minimarket yang memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor di Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Awalnya pelaku yang berjumlah 2 orang mendatangi parkiran minimarket. Setelah dirasa aman, pelaku lantas membawa kabur motor yang terparkir hanya dalam hitungan detik. Tak butuh waktu lama, petugas unit reskrim Polsek Kelapa Nunggal berhasil mengidentifikasi dan mengamankan para pelaku. 3 orang ditangkap dengan peran berbeda, yakni sebagai eksekutor dan penadah. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti mulai dari kunci letter T yang digunakan pelaku saat beraksi hingga sebuah benda yang dijadikan jimat. Selain itu turut diamankan 1 unit motor curian yang belum sempat dijual tersangka. Dalam setiap aksi mereka melakukan pengancaman menggunakan pistol. Nah, ternyata seolah-olah pistol. Ternyata setelah kita melakukan pendalaman, pistol yang mereka selipkan di celananya itu ternyata bukan pistol. Itu adalah letter T yang berupa pistol. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, Polresta Solo menghentikan penyisiran sungai dalam mencari temuan potongan tubuh lainnya dalam kasus dugaan pembunuhan disertai mutilasi. Pasalnya, temuan 6 potongan tubuh yang ditemukan di wilayah Solo dan Sukoharjo dinilai sudah lengkap. Meski masih menjadi misteri kasus dugaan pembunuhan disertai mutilasi ini, namun jajaran Polresta Solo telah menghentikan pencarian potongan-potongan kaki kanan. Alasannya, 6 potongan tubuh yang ditemukan tersebar di Solo dan Sukoharjo sebelumnya dinilai sudah lengkap oleh tim forensik. Polisi kini menunggu hasil dari pemeriksaan dari tim Dokes untuk mengungkap identitas korban. Dan sejauh ini belum ada laporan kehilangan kerabat atau keluarga dari masyarakat. Polisi menyebut temuan potongan tubuh manusia yang diduga korban pembunuhan disertai mutilasi adalah seorang pria dengan ciri-ciri memiliki tato di punggung dan tangan. Jika melihat hasil keterangan dari forensik itu sudah cukup memenuhi unsur bahwa itu membangun konstruksi sempurna dari tubuh manusia. Artinya tidak perlu melakukan penyisiran lagi? Ya, kemarin masih dilakukan, tapi dengan ditemukannya potongan besar terakhir kemarin yang kami sampaikan itu dari forensik mengatakan itu sudah cukup membantu untuk seluruhnya, karena dari kepala sudah ada, badan sudah ada, lengan sudah ada, kemudian bagian bawah perut sampai dengan pangkal paha sudah ada. Artinya secara konstruksi tubuh manusia sudah lengkap. Ya, di informasi lainnya, pemirsa, mantan Ketua DPRD Kota Gorontalo menangis histeris saat digiring polisi karena terlibat kasus narkoba. Adik dari Wali Kota Gorontalo ini kedapatan memiliki 3 kantong kecil narkotika jenis sabu. Pria bertopi dan berambut pirang ini menangis histeris saat polisi menggelar konferensi pers kasus narkoba yang menjeratnya Selasa siang. Mantan Ketua DPRD Gorontalo Risman Taha terus menangis, bahkan saat digiring polisi keluar ruangan menuju ruang jeruji besi tahanan Polda Gorontalo. Risman menjadi tersangka kasus narkoba setelah polisi lebih dulu menangkap 2 orang tersangka lainnya. Kasus berawal saat polisi mendapatkan informasi adanya pengiriman paket sabu dari Sulawesi Tengah melalui jasa pengiriman barang. 3 paket kecil sabu yang disita polisi diketahui milik mantan Ketua DPRD Kota Gorontalo. Untuk dia sebagai pengguna, pengedar, sementara kita masih pengembangan. Ada 3 paket kecil dan beberapa buah bekas atau tempat narkoba tersebut.
Adik dari wali kota Gorontalo itu ditangkap di kediamannya pada Minggu sore. Penyidik Polda masih terus melakukan pengembangan dengan memburu jaringan peredaran narkoba yang melibatkan mantan ketua DPRD Kota Gorontalo tersebut. Rismantaha pernah menjabat ketua DPRD Kota Gorontalo periode 2019-2024. Namun selang beberapa bulan dilantik, ia diberhentikan dari jabatan pada bulan Oktober 2019 karena terlibat kasus pencemaran nama baik pada anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo. Seorang pimpinan Yayasan Yatim Piatu di Aceh ditangkap petugas BNN lantaran nekat membawa sabu-sabu di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaku diringkus tak lama setelah turun dari pesawat. Dengan dijaga sejumlah petugas BNN, pria berinisial MI yang juga pimpinan Yayasan Yatim Piatu di Aceh ditangkap karena nekat menyelundupkan sabu-sabu di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa pagi. Pria itu menyembunyikan sabu-sabu seberat 400 gram di celana dalamnya untuk mengelabui petugas. Kemudian memindahkannya ke dalam tas setelah melewati pemeriksaan. Rencananya barang haram itu akan diserahkan kepada seseorang di wilayah Tangerang. Dari pengakuannya, pelaku sudah 4 kali menjadi kurir dan mendapatkan upah sebesar 30 juta rupiah setiap pengirimannya. Atas perbuatannya, pria 54 tahun itu dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Di Terminal 2, jadi pas turun dari pesawat sudah kita tunggu bersama anggota BC dan dari APSEK bandara, kita bawa langsung dibawa ke kantor APSEK. Setelah dilakukan penggeledahan, di dalam tas terdapat lebih kurang 400 gram narkotika jenis sabu. Ya, beralih ke peristiwa susila pemirsa, seorang remaja putri berusia 14 tahun diduga dicabuli oleh seorang oknum guru di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tersangka sempat dicari-cari polisi setelah dilaporkan oleh ibu korban. Inilah saat polisi menggerebek sebuah rumah di Desa Tugu Jaya, Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan untuk meringkus pria yang diduga terlibat kasus pencabulan terhadap seorang bocah perempuan berusia 14 tahun. Karena di dalam tersebut banyak orang, polisi menggeledah mereka agar tidak terjadi salah tangkap. Setelah memastikan pria yang ditangkap berinisial AM itu adalah buronan yang dicari, polisi membawanya ke Mapolres Ogan Komering Ilir. Tersangka jadi buruan polisi karena dilaporkan oleh ibu korban setelah terjadi aksi pencabulan di rumah tersangka pada 15 April 2023 lalu. Remaja itu dibujuk oleh tersangka yang merupakan guru honorer di sekolah korban untuk menginap di rumahnya karena hari sudah larut malam. Tersangka mengiming-imingi, merayu korban untuk tidur di rumahnya. Kebetulan satu rumah yang bersangkutan satu arah, ya. Pada saat menginap di rumah tersangka itulah terjadilah pencabulan itu. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Cuaca ekstrim yang terjadi di Arab Saudi menjadi perhatian pemerintah jelang pelaksanaan ibadah haji, menyusul cuaca terik di Madinah mendekati 50 derajat Celcius. Informasi lengkapnya sesaat lagi di Fokus Pagi. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Calon jemaah haji Indonesia mulai diberangkatkan ke Tanah Suci mulai 23 Mei 2023. Sejumlah orang diantaranya harus bekerja keras menabung bertahun-tahun agar dapat berangkat menunaikan rukun Islam kelima itu. Beginilah kegiatan sehari-hari Oom Komala, warga Desa Bonang, Kecamatan Panyingkiran, Majalengka, Jawa Barat. Wanita berusia 56 tahun itu awalnya bekerja sebagai buruh pembuat batu bata. Dan sejak tahun 2012, ia membuka sendiri usaha pembuatan batu bata di dekat rumahnya. Di tahun yang sama, Oom Komala mendaftar untuk berangkat haji dengan menabung dari hasil berjualan batu bata. Setelah 12 tahun menabung, tahun 2023 ini, Oom akhirnya dapat pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Seterang naon na bodoh, Pak. Duka teh nanti SD. Itu buburu gitunya, Pak. Kuli nyita. Terus bikin sendiri.
Awalnya bikin sendiri, ya udah nabung gitu. Nabung berapa lama, Bu? Ya sekarang udah 10-11. Nabung dari tahun 2012? Ya. Jadi 11 tahun? Ya. Kegembiraan juga dialami Mak Onong alias Wasti, seorang tukang pijat asal desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Wanita berusia 85 tahun itu sudah bertekad kuat untuk dapat pergi menunaikan rukun Islam kelima. Selama 30 tahun, Mak Onong menyisihkan uang bayaran jasa memijat. Dan pada tahun 2013 ia mendaftar hingga berkesempatan pergi ke Tanah Suci pada tahun 2023 ini. Pijit, bayi, pijit, nu dewasa, ngumpulkeun icis, pirang-pirang tahun, kuring hayang jadi jamaah haji. Alhamdulillah irrobil alamin, ayeuna dijabah ku Gusti Allah. Sementara itu pasangan suami istri Budiono dan Komsia asal desa Meluwes, Semarang, Jawa Tengah merasa senang karena hasil jeripayah mereka telah terbayarkan. Tahun ini mereka berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji setelah 20 tahun menyisihkan pendapatan mereka berjualan arang. Di jualan arang sampai sekarang, sampai ini cuti saya terus bisa kok alhamdulillah dipanggil untuk Rencananya Pak Sutri itu akan berangkat bersama calon jemaah haji lainnya dalam kloter 16 pada 29 Mei 2023. Tim Liputan melaporkan. Cuaca ekstrem yang terjadi di Arab Saudi menjadi perhatian pemerintah jelang pelaksanaan ibadah haji, menyusul cuaca terik di Madinah, Arab Saudi mendekati 50 derajat Celcius. Menak mengingatkan agar jemaah yang akan berangkat ibadah haji ke Tanah Suci mempersiapkan diri, mulai dari fisik hingga vitamin untuk menunjang kegiatan selama beribadah haji. Kota Madinah, Arab Saudi, selain tempat Nabi Muhammad dimakamkan, pesona Masjid Nabawi menjadi tempat favorit para jemaah haji asal Indonesia. Bahkan para pengunjung mendapat sambutan dari rombongan burung yang menambah eksotis suasana kota ini. Namun pada musim haji kali ini, suhu udara ekstrim di kota Madinah mendekati 50 derajat Celcius dan berisiko terhadap kesehatan jemaah calon haji. Di antaranya bisa memicu penyakit di saluran pernapasan, bahkan bisa membuat kulit melepuh. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas juga mengingatkan kepada seluruh jemaah calon haji agar mempersiapkan diri mulai dari fisik hingga menyiapkan vitamin. Tentu persiapan yang paling penting adalah fisik, ya, vitamin. Itu kita akan saran kepada jamaah untuk menjaga fisiknya. Betul-betul sebelum berangkat fisiknya siap. Karena nggak ada lagi, kita mau seperti apa menghadapi situasi panas kalau fisik kita ini nggak tahan. Hari ini saja saya dapat laporan sudah 51 derajat. Tim kesehatan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH juga memberikan sosialisasi kepada para jemaah tentang tips menghadapi suhu panas. Mulai dari anjuran berpayung, kacamata hitam, hingga penggunaan masker dan alas kaki. Gunakan payung sebelum keluar dari hotel. Kemudian yang kedua adalah kacamata hitam. Penggunaan kacamata hitam ini berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya sinar UV dan juga paparan debu atau pasir yang dapat masuk ke mata dan menyebabkan mata merah atau iritasi pada mata. Kemudian yang ketiga ini ada masker. Masker yang digunakan untuk melindungi tubuh dari penyakit infeksi saluran pernafasan. Ibadah haji merupakan ibadah yang membutuhkan ketahanan fisik. Karena itu selain fokus pada ibadah, faktor kesehatan juga harus diutamakan, termasuk diantaranya mengantisipasi suhu panas di Arab Saudi ini. Dari Madinah, Arab Saudi, Anton Bahtiar Rifai melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini pemberangkatan calon jemaah haji, kini sudah Teatrika Putri di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, dan Ramaditya Domas di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita akan ke Pondok Gede terlebih dahulu, silakan Teatrika.
Ya, halo selamat pagi Asran. Saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, yang mana pada hari ini kloter 3 Tangerang Banten ini direncanakan akan berangkat ke Tanah Suci dengan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta terlebih dahulu. Namun pantauan kami pagi hari ini belum terlihat persiapan dari para jemaah haji dari kloter 3 Banten ini, karena direncanakan mereka akan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 8 pagi nanti. Namun tadi kami melihat tadi subuh ini para calon jemaah haji sudah mulai terlihat beraktivitas seperti sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah itu mereka kembali ke asrama masing-masing untuk melaksanakan persiapan untuk berangkat ke Tanah Suci nanti dalam melaksanakan ibadah haji. Total memang ada sekitar 388 jamaah haji dari kloter 3 yang akan berangkat pada hari ini, dan rencananya akan berangkat pada pukul 8 pagi nanti. Sementara itu untuk kloter 1 DKI Jakarta sebanyak 385 calon jemaah haji ini sudah berangkat kemarin malam dan sudah berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari tadi. Nah, memang terdapat 3 kloter yang berada di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur yang sudah tiba dari kemarin tanggal 23 Mei. 3 kloter ini, kloter 1 DKI Jakarta sebanyak 385 jemaah haji yang sudah berangkat. Lalu ada kloter 3 dari Banten sebanyak 388 calon jemaah haji yang akan diberangkatkan pada pukul 8 pagi nanti. Dan terakhir ada kloter 4 DKI Jakarta sebanyak 369 calon jemaah haji yang rencananya akan diberangkatkan pada tanggal 25 Mei esok. Nah, selain itu juga beberapa persiapan sudah dilakukan oleh para calon jemaah haji seperti tes kesehatan dan juga proses imigrasi seperti pemeriksaan tensi, lalu saturasi oksigen, dan juga para calon jemaah haji sudah mendapatkan paspor dan juga living cost atau uang saku senilai Rp750 atau senilai Rp3.030.000. Sementara ini untuk mengetahui bagaimana kondisi calon jemaah haji yang akan berangkat di Bandara Soekarno-Hatta sudah ada rekan kami Ramaditya Doma. Silahkan laporannya. Ya, Tia, untuk pagi ini suasana di kawasan Terminal 2D Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten masih sepi karena baru nanti pada pukul 6 kloter kedua akan mulai datang di kawasan Terminal 2D Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan nanti sebelum akhirnya pada pukul 7 mereka akan terbang menuju Madinah, Arab Saudi. Dan ini adalah area yang sudah disterilkan saat ini oleh pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yaitu area jalur masuk dan juga ruang tunggu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta bagi calon jemaah haji yang nantinya akan mulai melakukan pendaftaran dan juga registrasi di pihak imigrasi kedutaan Saudi atau kerajaan Saudi yang sudah disiapkan oleh pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara itu memang malam tadi atau pada kloter pertama tadi sudah diberangkatkan, yaitu kloter pertama yang langsung dilepas oleh Menteri Agama Yaakut Holil Qomas dan juga Dubes Arab Saudi untuk Indonesia malam tadi pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, dan pagi ini nanti juga langsung akan dilepas oleh Menteri Agama Yaakut Holil Qomas yaitu pada pukul 7 pagi. Dan malam tadi sudah diberangkatkan sebanyak 388 calon jemaah haji yang diberangkatkan pada kloter pertama dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta embarkasi Jakarta. Sementara itu sejauh ini kami memantau persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari memberi cantik diri, yaitu pembenahan beberapa fasilitas bandara, mulai dari pembenahan musalah, tempat ibadah, dan juga toilet yang ini diberikan atau memberi kemanjaan bagi para jemaah haji yang nantinya akan melakukan pemberangkatan dari sini. Sementara itu sejauh ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan memberangkatkan sebanyak 72 kloter calon jemaah haji yang nantinya akan diberangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai pagi ini hingga nanti pada pertengahan Juni 2023. Sementara sejauh ini dari data Kementerian Agama sudah ada 220.000 lebih calon jemaah haji yang nantinya akan berangkat dari Indonesia atau calon jemaah haji dari Indonesia yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi. Sementara demikian, Aslan, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Ramaditya Domas melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, dan sebelumnya Teatrika Putri dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sementara untuk persiapan menyambut kedatangan 6.383 jemaah calon haji yang berasal dari 16 kloter, petugas PPIH di Madinah memastikan kesiapan 100% mulai dari konsumsi, penginapan, dan lainnya. Berikut liputan Anton Bahtiar Rifai dari Madinah, Arab Saudi. Masjid
Masjid Nabawi Madinah beberapa hari ke depan diperkirakan akan semakin ramai seiring akan berdatangannya jemaah calon haji asal Indonesia. Karena mulai hari ini, jemaah calon haji asal Indonesia akan mulai berdatangan ke Madinah, Arab Saudi. Jemaah gelombang pertama ini akan datang melalui Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz sekitar pukul 6 waktu Arab Saudi dan diperkirakan akan mulai masuk hotel sekitar pukul 9. Jemaah calon haji Indonesia yang akan datang hari ini berjumlah 6.383 jemaah dan berasal dari 16 kloter. Berbagai persiapan sudah dilakukan oleh petugas penyelenggara haji Indonesia, antara lain kemarin mengumpulkan para penanggung jawab dapur yang menyediakan konsumsi untuk para jemaah Indonesia. Dari pertemuan itu disimpulkan bahwa 100% bahan baku sudah tersedia untuk diolah dan disajikan kepada jemaah Indonesia. Sesudah dengan kesepakatan bersama dan sesudah dengan penjelasan dari pihak dapur dan dimasak, alhamdulillah seluruh bahan baku baik yang kering maupun yang frozen sudah tersedia 100%. Selain itu dilakukan juga pengecekan fasilitas-fasilitas hotel tempat jemaah Indonesia menginap. Dari hasil pengecekan disimpulkan bahwa hotel-hotel tersebut 100% telah siap untuk digunakan. Untuk kedatangan jamaah kita sudah cek baik terkait dengan hotel atau akomodasi jamaah. Kemudian juga untuk catering kita juga sudah koordinasi dan pengecekan langsung ke dapur-dapur untuk makan jamaah. Begitu juga dengan layanan kesehatan dan juga layanan yang lainnya kita sudah siap menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Sebagai informasi, belakangan ini cuaca di Arab Saudi tergolong cukup panas dan diperkirakan pada puncak haji nanti suhu bisa mendekati 50 derajat Celcius. Oleh karena itu, para jemaah calon haji asal Indonesia diharapkan untuk melakukan antisipasi terhadap suhu ekstrim ini, diantaranya dengan tetap menjaga kesehatan. Dari Madinah, Arab Saudi, Anton Bahtiar Rifai melaporkan. Kobaran api menghanguskan rumah 2 lantai di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa malam. Informasi lengkap yang sejenak Parima. Astagfirullahaladzim. Jalan mana? Jalan arah ke waduk sini nih. Fluid. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladra. Dan saya Asran Syadi. Kobaran api menghanguskan rumah 2 lantai di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara Selasa malam. 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. Meledak tuh. Astagfirullahaladzim. Jalan mana? Jalan arah ke waduk sini nih. Langit di sekitar Jalan Pluit Raya Penjaringan, Jakarta Utara nampak memerah saat amukan si jago merah melalap rumah 2 lantai Selasa malam. Besarnya kobaran api membuat petugas pemadam kebakaran menerjunkan 8 unit mobil damkar untuk melokalisir api agar tak merembet ke bangunan di sekitarnya. Menurut warga, api tiba-tiba membesar dan sempat terdengar beberapa kali suara ledakan dari dalam rumah yang telah lama kosong itu. Selain rumah, sebuah mobil sedan yang ada di garasi juga ikut terbakar. Ya, kedengaran meledak-meledakan. Ada suara ledakan-ledakan gitu. Berapa kali kira-kira tuh, Pak? Terus, non-stop. Tak ada korban dalam kebakaran ini, karena rumah tersebut telah lama tak ditempati pemiliknya. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Isak tangis mewarnai penggerebekan rumah pelaku penganjal ATM di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Tersangka akhirnya dibekuk tanpa perlawanan setelah aksinya mencuri uang di 6 mesin ATM di lokasi berbeda. Inilah detik-detik menegangkan saat polisi menggerebek rumah pelaku pembobol 6 mesin ATM di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pelaku yang sedang tertidur pulas diringkus polisi tanpa perlawanan. Penangkapan itu pun diwarnai isak tangis dari keluarga pelaku. Tak hanya mengamankan tersangka, polisi turut menyita 1 unit sepeda motor yang digunakan tersangka saat beraksi. Dari pengakuannya, pelaku telah membobol 6 mesin ATM di Bandar Lampung dengan modus mengganjal lubang tempat keluar uang menggunakan besi. Pada saat mesin berbunyi akan mengeluarkan uang, lalu pelaku ini mengganjal ATM tersebut pada lubang untuk mengeluarkan uang. Lalu setelah mesin lubang ATM itu diganjal, lalu tersangka langsung memaksa untuk mengambil uang yang ada di lubang ATM itu. Penyelidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu seorang teman tersangka yang masih buron. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung.
Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah gedung Kementerian Sosial RI di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Penggeledahan diduga terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras. Pagar utama gedung Kementerian Sosial yang berlokasi di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat Selasa sore dijaga ketat. Tak ada seorang pun yang tidak berkepentingan diizinkan masuk, termasuk awak media. Hanya para pegawai yang hendak pulang ke rumah yang diperbolehkan lewat. Penjagaan ketat diduga karena di dalam gedung sedang berlangsung penggeledahan oleh penyidik KPK. Dari informasi yang dihimpun, ruangan yang digeledah adalah ruang kerja Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahun 2020 hingga 2021. Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan 1 orang sebagai tersangka. Tadi ada tim penyidik KPK yang datang ke Kementerian Sosial Indonesia mulai jam 10 sampai jam 18. Ya, itu terkait dengan pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020 di Kementerian Sosial yang dilaksanakan oleh PT PGN. Ya, Menko Polhukam yang juga pelaksana tugas Menkominfo Mahfud MD memerintahkan Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo untuk mengejar aliran dana 8 triliun rupiah yang menguap agar proyek pembangunan BTS berjalan terus. Sementara Kejaksaan Agung menetapkan seorang tersangka baru dari pihak swasta berinisial WP yang berperan sebagai penghubung. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung dibantu Kejaksaan Tinggi Yogyakarta menangkap WP di area Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ia diduga terlibat dalam skandal korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oleh penyidik, WP kemudian dibawa ke kantor Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dengan ditetapkannya WP sebagai tersangka, total hingga kini sudah ada 7 tersangka termasuk diantaranya mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku komisaris PT Slitek Media Sinergi. Sementara itu, Mahfud MD Menko Polhukam sekaligus pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika usai melantik sejumlah pejabat eselon 1 memerintahkan Dirjen Kementerian Kominfo untuk mengusut dan menelusuri aliran dana proyek BTS yang menguap senilai 8 triliun rupiah. Penelusuran bisa dimulai dari nama-nama yang telah diungkap. Angka itu menurut Mahfud MD dinilai cukup untuk menyelesaikan proyek BTS. Yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP. Ya, jumlah korban penipuan penjualan tiket konser grup band asal Inggris Coldplay terus bertambah hingga 60 orang dan total kerugian mencapai 183 juta rupiah. Sepanjang hari Selasa, sejumlah orang datang ke Barreskrim Polri untuk melaporkan kasus penipuan itu. Sejumlah korban penipuan penjualan tiket konser grup band Coldplay mendatangi Barreskrim Polri Selasa siang. Kedatangan mereka untuk menyerahkan bukti tambahan sekaligus memberikan keterangan terkait laporan dugaan penipuan penjualan tiket konser yang mereka beli secara daring. Para korban umumnya mengaku membeli tiket konser secara daring melalui media sosial setelah gagal mendapatkan tiket melalui jalur resmi. Aksi penipuan baru disadari setelah uang ditransfer namun penjual tiket tak bisa dihubungi. Saya kan gak dapat tiket dari resminya. Dari resminya nggak dapat tiket. Nah, terus saya coba just tip di Twitter. Terus saat itu pelaku sangat meyakinkan buat dia menjual tiket. Tapi nyatanya dia itu penipuan. Dalam waktu 2 hari dikabari udah gak bisa, langsung diblok nomornya. Hingga saat ini jumlah korban penipuan penjualan tiket konser Coldplay yang melapor ke Barreskrim Polri bertambah menjadi 60 orang dari sebelumnya hanya 14 orang. Jumlah kerugian pun bertambah dari semula 32 juta rupiah kini menjadi 183 juta rupiah. Sebelumnya aparat Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap pasangan suami istri terkait penipuan penjualan tiket konser Coldplay di kawasan Bantul, Yogyakarta.
Untuk meyakinkan, tersangka yang sudah memiliki tiket asli konser menawarkan para korbannya dengan metode just tip atau jasa titip tiket. Dalam sebulan terakhir, tersangka meraup untung lebih dari 250 juta rupiah. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Kenaikan harga telur mulai disiasati oleh pedagang untuk menarik pembeli. Ya, salah satunya dengan menjual telur dalam kondisi pecah dengan harga yang lebih murah meski berisiko terkontaminasi. Di Pasar Badung Denpasar, pedagang telur menyortir terlebih dahulu dengan memisahkan telur yang pecah dengan telur kondisi bagus. Telur dengan kondisi bagus dijual dengan harga pasaran yakni Rp55.000 hingga Rp57.000 per keratnya berisi 30 butir. Sementara telur kondisi pecah akan dijual berdasarkan kesepakatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli, namun yang pasti lebih murah dari harga telur utuh. Masalah laku aja. Berapa biasanya Bu dijual Bu? Semarangan aja jualnya 5.000 dapat berapa gitu aja. Apa juga mau target. Lebih murah ya? Kalau gini mana mau target ya. Itu dibuat jualan atau gimana Pak? Jualan. Kalau naik kayak gini gimana Pak jualannya Pak? Ya nanti porsinya dikurangin Mas. Menyesuaikan ya? Tapi kan tidak naik terus mungkin. Harapan. Dampak meroketnya harga telur di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan sangat terasa bagi pelaku UMKM, terutama bagi penjual donat rumahan dan penjual telur gulung, karena sangat tergantung pada ketersediaan telur ayam sebagai bahan baku. Pelaku usaha tetap berjualan dengan mensiasati dagangannya dan memilih tidak menaikkan harga. Harga telur saat ini menembus angka dari di Rp58.000 per keratnya berisi 30 butir. Sebelumnya harga normal di kisaran Rp45.000. Pemirsa, sejumlah warung makan di ibu kota terdampak langsung kenaikan harga daging ayam. Di antaranya pendapatan mereka menjadi turun. Sementara di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melambungnya harga ayam potong hingga kisaran Rp43.000 per kilogramnya memaksa pedagang mogok berjualan. Sejumlah kios daging ayam potong di Pasar Gandoang, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpaksa ditutup lantaran para pedagang mogok berjualan. Melambungnya harga jual daging ayam potong yang tembus di kisaran Rp42.000 hingga Rp43.000 per kilogramnya membuat para pedagang mengeluhkan turunnya pendapatan mereka akibat sepi pembeli dan pasokannya pun langka. Seminggu. Dari harga normal? 3738. 3738. Nah, untuk stok ini gimana stok ayam sendiri? Stok apa? Stok ayamnya susah atau gimana? Iya, susah, langka ayamnya. Oh, langka. Ya, kalau menurut saya sih kenaikan harga ayam yang sekarang dengan agak kenaikan signifikan. Banyak banget. Jadi kayak sedikit merugikan ya. Jadi sekarang daripada beli ayam, dia sudah larinya ke ikan aja. Ke ikan. Dampak kenaikan harga daging ayam turut dirasakan warung makan di ibu kota. Kendati para pemilik warung makanan sudah menyiasati mahalnya daging ayam dengan berbagai cara, pendapatan mereka tetap turun hingga 10%. Dari bulan kemarin, dari habis lebaran itu udah mulai promo. Tapi dari habis lebaran itu banyak yang beli, tapi kesini makin berkurang gitu. Kini pedagang masakan ayam ini tetap tak bisa menghindari kerugian sebab mereka tak bisa menurunkan harga maupun mengurangi porsi menunya. Jira Caniago dan Asep Solihin melaporkan dari Jakarta dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, YPP SCTV Indosiar bersama Akademi Televisi Indonesia ATVI gelar penyuluhan literasi media yang baik dan sesuai untuk anak-anak SD di Sukatani, Tapos, Depok, Jawa Barat. Anak-anak dapat membentengi diri di tengah majunya teknologi digital menjadi tujuan dari pemberian pemahaman literasi media. Sebanyak 800 siswa SD Negeri Sukatani 4 Tapos Depok mendapatkan pengetahuan positif dengan adanya penyuluhan literasi media dari YPP SCTV Indosiar bersama Akademi Televisi Indonesia ATVI. Kegiatan literasi media yang baik dan benar sangat berguna bagi mereka di tengah gempuran kemajuan teknologi digital, di antaranya media sosial. Dengan pemahaman literasi media yang baik, para siswa bisa menggunakan kemajuan teknologi tersebut untuk hal yang positif dan memilah medsos yang baik dan tidak baik untuk mereka. Begitu juga dengan boleh tidaknya tontonan atau tayangan televisi untuk seusia mereka. Selain itu,
Para siswa juga mendapat motivasi agar giat dan rajin membaca atau literasi, sebab semaju apapun teknologi, membaca buku tetaplah penting. Lebih meningkatkan minat baca kepada anak-anak untuk melatih pikirannya dalam hal kreativitas. Karena anak-anak kita sekarang ini lebih banyak ke visual, mereka lebih banyak kepada media digital. Dalam kesempatan ini, YPP dan ADVI juga membawa mobil wahana edukasi keliling Weli. Dengan adanya sosialisasi literasi digital yang dilaksanakan pada hari ini sungguh luar biasa. Mendapatkan antusias dari anak-anak yang cukup luar biasa, mengenal dengan berbagai hal yang memang anak-anak belum bisa diketahui. Dengan adanya digital literasi ini ternyata anak-anak bisa membedakan mana tayangan yang bisa ditonton oleh mereka dan mana tayangan tidak bisa ditonton oleh mereka. Pemberian cenderamata dan foto bersama menutup kegiatan penyuluhan literasi media YPP SCTV Indosiar bersama ADVI di SD Negeri Sukatani 4 Tapos, Depok. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja bertugas, saya Sheila Baladra. Dan saya Asran Syedi pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.